Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali bertemu dalam sarapan pagi untuk menjadikan bekal kita untuk melangkah di sepanjang hari ini. Pagi ini kita akan belajar tentang tema seputar Natal, kelahiran Tuhan. Saya mengambil satu tema yaitu wujud kasih. Kita buka dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus dalam Yesus Kristus, dan Allah dalam hal ini kita mau belajar tentang teladan kasih. Wujud kasih. Allah adalah teladan kasih, dan setelah kita percaya, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan teladan yang Tuhan berikan. Dalam hal ini kita mau belajar yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kita mau lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Teladan kasih yang sudah diberikan Tuhan buat hidup kita melalui pemberian anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada satu teladan yang diberikan Allah. Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk mengasihi kita umat berdosa, dan nanti pada karya penebusan dia yang rela mati menebus dosa kita. Dalam hal ini wujud kasih. Harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita mengasihi yang pertama kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan kasih terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikan kita anaknya yang tunggal, yang nanti akan menebus dosa kita. Yang berikutnya, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, maka tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi Tuhan yang secara kasat mata kita tidak melihat. Kalau mengasihi sesama manusia kita bisa lihat. Jadi yang pertama mengasihi Allah, dengan indikasi juga mengasihi sesama manusia. Dalam hal ini saya bisa menyimpulkan, jika mengasihi Allah pasti mengasihi sama manusia. Kenapa? Karena yang tidak kelihatan dia mengasihi, kita mengasihi, dan yang kelihatan kita juga mengasihi. Jadi yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan. Harus mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sama manusia yang ada di sekitar kita. Baik itu saudara seiman, orang lain siapapun yang kita jumpai. Tetap dalam satu judul harus mengasihi Allah, ada ayat yang kedua yang mendukung, yaitu Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39 saya akan bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dikasihi Tuhan, saudara semuanya, cara untuk kita mewujudkan kasih sesuai dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati itu di dalam. Yang tahu adalah diri kita dan Tuhan. Yang kedua, dengan semua akal, segenap akal budi, apa yang ada pada diri kita mau mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah tetap kembali, kasihilah sesamamu manusia. Saya sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat untuk wujud kasih kepada sesama manusia. Kita mau sama-sama belajar pagi ini. Kita semua, saya mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Seperti dirimu sendiri. Tentu kita juga akan mengasihi diri kita sendiri. Kita adil terhadap Tuhan yang pertama, kepada sesama manusia, dan juga kepada diri kita. Mengasihi dengan adil dan mewujud nyatakan kasih itu kepada Tuhan, kepada sesama dan kepada diri kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk kita tetap mewujudkan kasih seperti Allah mengasihi kita dengan cara memberikan anaknya yang tunggal kepada hidup kita, yaitu mengasihi dan tidak berbuat jahat. Mengasihi dan tidak berbuat jahat. Roma 13 ayat 10a. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Seringkali di dalam diri kita, hati kita yang apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita mengasihi diri kita sendiri? Yang tahu adalah diri kita dengan Tuhan. Kita diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Wujud kasih dan mewujudkannya di dalam setiap langkah hidup kita. Kita sudah punya teladan agung, Allah yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang kalau kita percaya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah teladan kasih, dan kita mau meneladani Allah, sang kali, sang sumber kasih. Dan kita mau belajar dengan cara mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan tidak berbuat jahat. Kata jahat seringkali setiap momen, setiap dengan definisi yang selalu berbeda, dengan dimensi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Jadi setidaknya kita mau belajar sesuai dengan yang Tuhan mau untuk mewujudkan kasih itu sama dengan sang teladan agung. Menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Dan Dia mengasihi kita. Dia Allah yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kita mau memancarkan kasih itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Demikian renungan pada pagi hari ini. Dan kita mau belajar mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Belajar untuk mewujudkan kasih itu dimanapun kita berada. Baik yang terutama kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan juga mengasihi diri sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.